Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia dan kita akan simak pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan pasar sesi 1 pagi hari ini. Pembukaan pasar yang dinanti-nanti oleh para pelaku pasar begitu setelah apa yang terjadi di sepanjang pekan ini, serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dan serangan Iran terhadap sejumlah pangkalan udara Amerika Serikat di sejumlah titik di Timur Tengah. Tentu kita akan pantau seperti apa hal ini berpengaruh kepada pasar keuangan domestik kita, utamanya indeks harga saham gabungan. Di pre-opening tadi sudah dibuka di zona merah dan saat ini sudah berbunyi opening bell dan pergerakan indeks harga saham gabungan semakin tertekan pada pembukaan perdagangan 2% saat ini, dan kita masih akan terus melihat ya seperti apa posisi bottom ataupun juga posisi terendah untuk indeks harga saham gabungan kita pada perdagangan hari ini. Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, indeks harga saham gabungan merosot langsung ketika dibuka pada pagi hari ini 2,17%, saat ini di level 8.057 ya. Kita akan lihat tentunya pergerakan secara sektoral, sektor-sektor mana saja yang menekan laju indeks harga saham gabungan kita paling dalam pada pagi hari ini. Silakan Shania. Ya, kita akan melihat berdasarkan proyeksi begitu sektoral yang mungkin akan tertekan hari ini. Tadi ada seperti sektor consumer primer karena mungkin berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama dengan inflasi, proyeksi yang memang diperkirakan inflasi ini akan cukup ketat begitu di Februari karena Ramadan dan juga Lebaran. Kita lihat indeks sektoral finansial terpungkur begitu, terkoreksi cukup dalam di 2,44%, consumer primer terkoreksi 2,22%, consumer non primer terkoreksi 4,75% dan perindustrian terkoreksi 2,93%. Kita akan beralih ke sektor selanjutnya. Sektor energi dan bahan baku terapresiasi 0,77% dan 0,32%, sementara sektor infrastruktur properti masing-masing terkoreksi sangat dalam di 3,9% dan 3,48%. Kita akan beralih ke 3 sektor terakhir untuk melihat apakah sektor tersebut juga akan terkoreksi atau malah menguat. Sektor teknologi, transportasi dan kesehatan masing-masing melemah 1,62%, 3,03% dan 1,97%. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global lainnya. Silakan Iva. Ya, kita akan lihat posisi nilai tukar rupiah, tapi sebelumnya juga kita update lagi untuk indeks harga saham gabungan tadi sempat lebih dari 2%, sekarang saat ini di 1,83%-an, artinya memang tampaknya ada yang cukup menahan begitu ya untuk laju indeks harga saham gabungan kita agar tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Tapi pertanyaannya apakah nanti akan mampu membalikan posisi atau tidak, atau seberapa jauh pelemahan ini akan terjadi, tentu nanti akan kita simak ke depannya. Dan kita lihat posisi nilai tukar rupiah bahkan menembus level 16.800 pada perdagangan pagi hari ini, dengan koreksi di 0,30%, pelemahannya ada pengurangan 50 basis poin terhadap dolar Amerika Serikat di 16.810 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat di perdagangan pagi hari ini. Kita akan lihat posisi nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang negara lainnya, dan bahkan posisi nilai tukar rupiah kita juga cukup melemah terhadap Singapura dolar, meskipun sebenarnya level yang ada saat ini masih tidak terlalu panas begitu ya untuk rupiah terhadap SGD, karena rupiah terhadap SGD pekan lalu sempat di 13.300-an, saat ini di 13.276. Rupiah juga tampak melemah terhadap Jepang Yen di 107 per 1 Jepang Yen, dan rupiah berada di kisaran 19.800-an terhadap euro atau melemah 0,15%. Dan pemirsa, demikian Breaking News CNBC Indonesia, kita kembali ke Squawk Box. Ya, Mas Elvan, kita lihat tadi pergerakan indeks harga saham gabungan sesuai prediksi. Betul, sesuai prediksi. Terkoreksi bahkan tadi hingga 2% begitu. Tapi yang cukup menarik adalah tadi sebetulnya pelemahan sempat di 2, sekian persen begitu. Tapi rupanya langsung tampaknya ada yang sudah bersiap ya untuk mengambil posisi di bawah begitu ya. Dan saat ini di pelemahannya sudah cukup berkurang di 1,65% begitu ya. Apa yang bisa Anda pantau dari 4 menit pertama perdagangan di awal pekan ini, Mas Elvan? Apa yang menarik? Ya, pasti yang pertama reaksi pasar adalah panik. Itu sangat wajar, yang tercerminkan dari opening kita langsung turun cukup dalam. Namun seiring mungkin ketika panik itu terjadi, tentu ada orang yang memanfaatkan. Dan kalau kita lihat secara top mover juga, saat ini harga
emiten-emiten minyak itu naiknya cukup signifikan. Itu menjadi salah satu penopang daripada pelemahan di pembukaan ini saya rasa ya. Tadi di zona hijau ya untuk sektor Betul, energi ya. sektor energi di zona hijau, bahkan seperti Medco naik 10% nih, kemudian Elsa bahkan sampai 16%, itu kan tentu menjadi salah satu penopang daripada pelemahan IHSG secara keseluruhan. Jadi ketika market ini sedang panik, tapi kita tahu karena harga komoditas dan juga faktor yang mempengaruhi harga komoditas itu adalah itu tadi perang di Timur Tengah yang masih belum pasti ke depannya seperti apa, tentu meningkatkan spekulasi para pelaku pasar akan kenaikan harga komoditas khususnya minyak ke depannya, sehingga harga-harga emiten yang bergerak di bidang oil and gas itu bisa mengalami apresiasi yang cukup signifikan di pagi hari ini. Saya rasa sih dalam jangka pendek memang kita masih akan saksikan volatilitas yang cukup besar terjadi di IHSG kita sepanjang pekan ini paling tidak. Jadi jangan kaget gitu ya apabila nanti IHSG hari ini bisa merah, kemudian besok kembali bisa hijau dan seterusnya. Jadi itu memang sesuatu yang kita bisa ekspektasikan dalam jangka